Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman muslim yang dirahmati Allah, pernahkah kalian merenungi betapa luas dan megahnya alam semesta ini? Dalam Islam, astronomi atau ilmu tentang benda langit bukan hanya sekadar ilmu pengetahuan, tapi juga menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini, kita akan menjelajahi lebih dalam fakta-fakta menarik tentang astronomi dalam Islam yang akan memperluas wawasan dan memperkuat iman kita. Al-Quran dan astronomi. Tahukah kalian bahwa Al-Quran telah menyebutkan penciptaan alam semesta jauh sebelum ilmu modern menemukannya? Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya?" Ayat ini sering dikaitkan dengan teori Big Bang yang menjelaskan awal mula terciptanya alam semesta sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Menariknya, teori ini baru dipahami oleh ilmuwan pada abad ke-20, jauh setelah wahyu Al-Quran diturunkan. Selain itu, Al-Quran juga menyebutkan tentang pergerakan benda langit. Dalam surah Yasin, ayat 38-40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa matahari dan bulan memiliki orbit tertentu. Astronomi modern membuktikan bahwa matahari bergerak dalam orbitnya di galaksi Bima Sakti, sementara bulan mengelilingi bumi dalam lintasan yang teratur. Subhanallah, Al-Quran telah mengungkapkan fakta ini lebih dari 1400 tahun yang lalu. Para ulama seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi menggunakan pendekatan ilmiah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran terkait astronomi. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan, di mana wahyu tidak hanya dipahami secara spiritual, tetapi juga didekati dengan logika dan ilmu. Tafsir mereka menjadi landasan bagi perkembangan sains Islam yang menginspirasi generasi berikutnya, termasuk astronomi dan ilmu alam. Tafsir ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan astronomi telah menginspirasi ilmuwan Muslim dalam mengembangkan tabel pergerakan planet. Inspirasi ini menunjukkan hubungan erat antara wahyu dan sains dalam Islam, di mana orbit benda langit tidak hanya dipahami secara ilmiah, tetapi juga sebagai manifestasi keseimbangan dalam penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 7-8, "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan." Penjelasan ini menghubungkan pemahaman ilmiah dengan nilai-nilai spiritual, memperlihatkan harmoni antara ilmu pengetahuan dan agama. Kalender Hijriah dan bulan. Islam menggunakan kalender lunar, yaitu kalender yang berbasis pada peredaran bulan. Dalam penentuan awal bulan Hijriah seperti Ramadan, Syawal, atau Zulhijjah, posisi bulan menjadi panduan utama. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu memperhatikan fenomena alam sebagai bagian dari ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong umatnya untuk menggunakan pengamatan langsung terhadap bulan sabit atau Ruqyatul Hilal sebagai metode penentuan waktu. Dalam sebuah hadits, beliau bersabda, "Berpuasalah karena melihat bulan, dan berbukalah karena melihat bulan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalender lunar juga lebih konsisten dalam menghubungkan manusia dengan pergerakan bulan. Berbeda dengan kalender matahari yang lebih terfokus pada rotasi bumi. Kalender lunar mendasarkan perhitungannya pada pergerakan bulan yang secara alami menghubungkan manusia dengan ritme alam. Setiap fase bulan, baru, sabit, purnama, terlihat jelas dan memberikan tanda visual bagi manusia untuk memahami waktu. Dalam konteks Islam, penggunaan bulan sebagai penanda waktu menciptakan hubungan yang erat antara ibadah, seperti puasa Ramadan dan Idul Fitri, dan pergerakan benda langit.
Perbedaan dengan kalender matahari, seperti kalender Gregorian, berfokus pada rotasi bumi mengelilingi matahari. Meskipun juga astronomis, ia lebih matematis dan seringkali mengabaikan fenomena visual yang langsung terlihat di langit. Sebaliknya, kalender lunar lebih peka terhadap observasi langsung. Dalam Islam, ini terlihat dari metode Ruqyatul Hilal yang melibatkan pengamatan visual terhadap bulan sabit. Kalender lunar mengajarkan pentingnya memahami tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di langit. Setiap fase bulan menjadi pengingat kebesaran ciptaannya dan keteraturan alam semesta. Siklus bulan juga memiliki dampak spiritual, seperti dorongan untuk menjalankan ibadah sesuai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempererat hubungan manusia dengan penciptanya. Fenomena supermoon. Fenomena supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi dalam orbit elipsnya, yang disebut perigi. Akibatnya, bulan tampak lebih besar dan terang di langit malam. Dalam Islam, bulan super tidak hanya menjadi fenomena astronomi yang indah, tetapi juga memperkuat keterkaitan umat dengan alam ciptaan Allah. Fenomena bulan super dapat memudahkan Ruqyatul Hilal untuk menentukan awal bulan Hijriah, seperti Ramadan atau Zulhijjah. Ketika bulan tampak lebih besar dan terang, pengamat seringkali lebih mudah melihat bulan sabit. Seperti halnya gerhana, bulan super mengingatkan umat Islam akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta dengan penuh keteraturan. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW sering mengingatkan bahwa fenomena langit adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus membuat manusia semakin bersyukur. Penentuan kiblat dan astronomi. Sejak zaman Rasulullah SAW, ilmu astronomi telah memainkan peran penting dalam menentukan arah kiblat. Para ulama menggunakan posisi matahari dan bintang untuk memastikan umat Islam dapat menghadap Ka'bah dengan akurat. Dalam sejarah, ilmuwan Muslim seperti Al-Batani dan Al-Farghani memainkan peran penting dalam pengembangan alat-alat astronomi, termasuk astrolab. Alat ini membantu menentukan arah kiblat dengan akurasi tinggi, terutama di era sebelum adanya teknologi modern. Metode mereka yang berbasis perhitungan astronomis menjadi dasar bagi pengembangan teknologi masa kini, seperti aplikasi digital penentu kiblat. Dengan memadukan ilmu astronomi dan teknologi, kontribusi mereka tetap relevan dan sangat membantu umat Islam hingga saat ini. Penentuan kiblat di masa lalu dilakukan dengan mengamati posisi matahari dan bintang. Para ilmuwan Muslim mengembangkan metode berbasis perhitungan astronomis untuk memastikan arah kiblat secara akurat. Di Nusantara, tradisi maritim memanfaatkan bintang untuk navigasi, termasuk menentukan arah kiblat saat berlayar. Ini menunjukkan bahwa astronomi tidak hanya penting untuk ibadah, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, terutama dalam navigasi dan eksplorasi. Gerhana dalam Islam. Fenomena gerhana sering dianggap sebagai kejadian luar biasa. Dalam Islam, gerhana adalah tanda kebesaran Allah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk mendirikan salat kusuf atau salat gerhana sebagai bentuk rasa syukur dan pengingat akan kekuasaannya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka dirikanlah salat ketika melihat gerhana." Hadis riwayat Bukhari. Gerhana terjadi karena posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Sebuah fenomena yang menunjukkan keteraturan kosmis yang sempurna. Gerhana membuktikan hukum gravitasi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, di mana setiap benda langit bergerak sesuai orbitnya. Kejadian ini menjadi pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan tanda bagi manusia untuk merenungi kebijaksanaannya dalam menciptakan alam semesta. Kontribusi ilmuwan Muslim. Astronomi modern sangat dipengaruhi oleh kontribusi besar ilmuwan Muslim. Misalnya, Al-Biruni yang menghitung radius bumi dengan akurasi luar biasa menggunakan metode geometris. Al-Khwarizmi menyusun tabel astronomi untuk navigasi laut dan darat, sementara Al-Tusi menyempurnakan model pergerakan planet yang kemudian menginspirasi teori Kopernikus. Mereka juga mendirikan pusat penelitian besar seperti Observatorium Maraga yang menjadi rujukan astronomi dunia pada masanya. Kontribusi ini menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan Islam mendasari perkembangan sains modern. Kitab-kitab mereka menjadi referensi utama bagi para ilmuwan Eropa pada masa Renaissance. Misalnya, Observatorium Maraga yang didirikan oleh Al-Tusi menjadi pusat penelitian astronomi terbesar pada masanya. Ibnu Al-Haytham, seorang ilmuwan Muslim terkemuka, menulis kitab Al-Manazir yang menjadi fondasi ilmu optik modern. Dalam karyanya, ia menjelaskan sifat cahaya, prinsip bayangan, dan metode observasi benda langit. Penelitiannya tidak hanya memajukan astronomi, tetapi juga mendorong perkembangan sains global, memperkuat posisi astronomi sebagai bagian penting dari peradaban Islam. Langit 7 lapis. Dalam surah Al-Mulk ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang langit 7 lapis, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Ayat ini sering dikaitkan dengan 7 lapisan atmosfer bumi, mulai dari troposfer hingga eksosfer. Selain itu, tafsir lain mengaitkan konsep ini dengan dimensi spiritual atau lapisan kosmis yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kesempurnaan ciptaannya. Konsep multiverse dalam sains modern mengusulkan adanya banyak alam semesta yang eksis secara paralel, masing-masing dengan hukum fisika dan realitasnya sendiri. Dalam Islam, ide ini dapat dikaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menciptakan apa saja di luar jangkauan pemahaman manusia. Meskipun konsep ini belum terbukti secara ilmiah, multiverse memicu rasa takjub akan keluasan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuka diskusi antara sains dan spiritualitas. Subhanallah, betapa luar biasanya hubungan Islam dengan astronomi. Dari ayat-ayat Al-Quran yang secara ilmiah mengungkap fakta-fakta kosmos hingga kontribusi besar para ilmuwan Muslim seperti Al-Biruni dan Al-Tusi, semuanya menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Ilmu astronomi dalam Islam mengajarkan kita untuk terus merenungi ciptaannya, memperkuat iman, dan memperluas wawasan tentang alam semesta. Wallahu a'lam bishawab. Subscribe, insya Allah semoga berkah menyertai Anda.